Saudara, kita akan mempersiapkan untuk kita boleh masuk dalam firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu, karena kita akan mempersiapkan dan kita terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan untuk menuntun kita dalam sepanjang hari ini. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat pagi ini. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami kembali untuk kami boleh datang kepadamu. Kami masih berkumpul dengan keluarga kami. Kami masih bernafas. Kami memiliki tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami saat ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi ini juga. Kami mau Tuhan, kami mau mengawali segala sesuatunya untuk kami boleh datang kepadamu. Kami minta Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, setiap apa yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Hidup kami, jiwa roh kami taruh dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau Tuhan pimpin kami melalui firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami boleh dituntun hidup kami ini menjadi baik, supaya kami juga melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab itu berbicaralah dan tegurlah kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sambut dan kami mau siap hati kami untuk terima berkat-Mu melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari sama-sama kita akan belajar membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Kita akan belajar 2 ayat dengan singkat. Saudara boleh tangkap dan kita boleh akan terima berkat, dan kita akan lakukan aktivitas bahwa Tuhan akan mengurapi kita. Mari saudara, kita buka dan baca di ayat ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Puji Tuhan saudara, ada 2 ayat yang kita baca pagi ini. Saudara, ada kalimat yang mengingatkan kita kembali bahwa diri kita saat ini ada bukan secara betulan. Ketika engkau ada dalam keadaan posisi apapun itu, dalam latar belakang apapun keluarga saudara, bahwa sesungguhnya kita tidak secara betulan. Kita ada karena Tuhan, dan ketika kita ada, Tuhan panggil kita. Apa panggilan yang Tuhan beri buat kita? Ada ayat 9 tadi dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh apa? Yaitu berkat. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memperoleh berkat. Saya bicara berkat bukan bicara uang saja, tetapi bicara berkat adalah kehidupan. Kita boleh ada di bumi ini dengan latar belakang apapun. Jangan lihat latar belakang saudara, sehingga saudara bisa melihat keadaan kondisi saudara hari ini. Itu bukan karena latar belakang saudara, tetapi engkau ada walaupun dimanapun posisimu dalam keluargamu dan latar belakang apapun, engkau sedang dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat kehidupan. Supaya hidupmu bukan lagi kutub, bukan lagi namanya kegagalan, bukan nama kekacauan, bukan kutub yang mengikatmu, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memperoleh, yaitu suatu berkat. Berkat kebahagiaan, berkat sukacita, berkat kejayaan, berkat kesuksesan, berkat
pemulihan dan kesembuhan. Kita akan mendapatkan itu. Ayat yang pertama juga mengatakan dan menjelaskan buat kita. Kita tahu keadaan kondisi. Saudara jangan melihat keadaan kondisi saat ini saudara mengalami keadaan, ya kita sedang bergumul. Semuanya kita bergumul karena keadaan kondisi. Karena Tuhan sedang mengingatkan kita kembali, kita ada dalam posisi di akhir zaman. Akhir, bukan awal, tapi akhir, bukan tengah, tapi kita ini ada di akhir zaman. Sebab itu Tuhan mengingatkan, engkau dipanggil supaya engkau dapat berkat-berkat di bumi dan berkat di surga. Sebab itu ayat ini ditekankan buat kita, dan akhirnya, karena kita ini ada di batas akhir zaman. Sebab itu Tuhan inginkan kita didapati di zaman akhir ini. Susah didapati orang bersatu. Pagi ini saya bicara tentang kesatuan. Tuhan ingin sekali melihat kita ada kesatuan sehati. Firman Tuhan jelas dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tuhan ingin didapati muridnya, gereja Tuhan bersatu, memiliki kesatuan sehati. Dikatakan di sini mengasihi saudara-saudaranya. Gereja Tuhan, umat Tuhan, Tuhan ingin melihat kita sehati. Tuhan juga ingin melihat kita di dalam kelompok yang kecil, dalam rumah tangga dan keluarga kita. Tuhan ingin melihat kita dalam keluarga kita ada sehati, sekata, seperasaan. Suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, mantu cucu dengan orang tua, mertua. Tuhan ingin melihat kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Semua ingin didapati Tuhan. Kita memiliki sehati, bersatu, saling mengasihi. Jangan bilang mengasihi dulu. Kalau seada dalam keluarga ini sehati, maka kasih itu akan mengalir. Karena ini gak bisa terlepas. Kalau ada kesatuan, pasti ada namanya kasih. Ada kasih, pasti ada kesatuan. Ada kesatuan, pasti ada kasih. Mari, Tuhan ingin bersama-sama untuk kita memiliki hati sehati, sepikir, ada kesatuan. Ini yang Tuhan inginkan di hari-hari ini, di akhir zaman ini, karena susah didapati. Karena ke depan, bahkan akhir zaman ini, ada banyak mementingkan diri sendiri. Manusia akan mementingkan diri sendiri. Gereja, golongan, semua akan mementingkan diri sendiri. Tuhan sedang mengingatkan buat kita. Sesungguhnya di akhir zaman ini tidak boleh kita memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tetapi seharusnya Tuhan
melihat kita di akhir zaman ini, gerejanya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan rumah tangga, keluarga, anak-anak, orang tua, seluruhnya bersatu, sehati, saling mengasihi dengan saudara, saling mengasihi dengan suami istri, saling mengasihi anak, anak saling mengasihi orang tua. Orang tua juga mengasihi anak, mantu dengan mertua, mertua pun mengasihi dengan mantunya, mantunya pun harus mengasihi dengan mertuanya. Semuanya, kata Tuhan. Ayat 9 ditekankan kembali, jangan ada terdapat di dalam kita, gereja Tuhan, tubuh Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dalam keluarga pun jangan ada kalimat di ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada saudaramu atau rekanmu, sahabatmu, keluarga yang paling dekat yang kau kasih yang sedang menyakitimu, jangan kau membalas dengan kejahatan. Bahkan caci maki dengan caci maki. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara, apa bedanya kita sama dengan dunia? Kalau kita dicaci maki, kita balas caci maki, apa bedanya kita dengan dunia? Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dia berkata, tetapi sebaliknya, Tuhan tidak mau mendapati kita sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda, harus. Karena kita dipanggil untuk terima berkat, jangan sampai berkat itu hilang daripada kita. Jangan sampai berkat itu berhenti karena kita sama dengan dunia. Apa itu? Pembalasan itu bukan hak kita, tapi Tuhan. Ingat bahwa kita akan terima berkat. Kita ini dipanggil untuk terima berkat. Jangan sampai berkat itu berhenti atau tidak sampai ke kita. Bukan karena Tuhan, tetapi kita yang sama dengan dunia. Sebab itu pagi ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Hendaklah kamu memberkati. Kalau secara logika, loh kita ini yang disakiti, loh kita ini yang gak salah, loh kita ini loh yang benar, loh kenapa kita yang balas jadi baik, kita yang harus memberkati. Ini firman Tuhan dan ini hukum. Karena apa? Ketika kita melepaskan berkat, sesungguhnya kita bukan memberkati mereka yang dapat berkat. Sesungguhnya ketika kita melepaskan berkat, berkat dari surga itu turun atas kita. Kalau kita mengutuk, maka kutuk itu yang lepas ke kita, bukan mereka. Sebab itu Tuhan bicara keras bagi kita. Saudara dipanggil untuk terima berkat. Saudara adalah akan terima berkat. Jangan berhenti, jangan sampai berkat itu gagal buat kita. Yuk, koreksi hari ini. Siapapun yang menyakitimu, siapapun itu, orang paling dekat kah itu, jangan balas, jangan caci. Tapi lepaskan berkat, karena berkat yang kau lepaskan itu akan terlepas di surga dan kau akan terima yang terbaik. Amin. Firman Tuhan yang sangat sederhana. Tuhan ingin mendapati engkau sehati. Yuk, apapun pergumulan tantanganmu ketika engkau bersehati, sepakat di dalam Tuhan, maka berkat itu akan turun.
Percayalah hakmu saat ini, engkau banyak yang hilang, ada banyak menekanmu. Percayalah ketika engkau membalas dan melepaskan berkat, berkat itu tidak ada yang bisa mengambil, akan turun. Jangan marah, jangan sakit hati, tapi dikatakan lagi, balas kebaikan. Balas kebaikan, jangan balas kejahatan. Jangan caci maki mereka, jangan dibalas, jangan dijawab, jangan membenarkan, biar Tuhan sendiri membenarkan kita. Amin. Mari, engkau sebagai suami istri bersatulah, engkau sebagai orang tua dan anak bersatulah, ketika engkau dengan mantu mertua bersatulah, ketika ada kesatuan di sana, sehati di sana, di dalam Tuhan, berkat itu akan turun. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami kembali. Di akhir zaman ini, Engkau ingin dapatin kami sehati Tuhan, sepikir. Ajar kami sehati di dalam keluarga kami. Kami mau terima berkat-Mu. Ini waktunya kami harus bersatu di dalam Engkau Tuhan. Karena kami dipanggil Engkau untuk kami boleh terima berkat. Bukan kekacauan, bukan kehancuran, tapi berkat yang kami terima. Walaupun keadaan kondisi tidak menentu begini, dengan akhir zaman ini Tuhan, sesungguhnya berkat-Mu terus akan mengalir. Hamba berdoa buat umat-Mu. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, pergumulan apapun mereka, Hamba tahu Engkau ada bersama mereka. Berikan mereka boleh bersatu dalam iman mereka. Mereka boleh bersatu dalam keluarga mereka, bersama-sama di dalam Engkau. Dan berkat-Mu akan terus Kau nyatakan. Bahkan Engkau akan menjawab seruan mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit pasti sembuh. Bahkan yang tertutup akan terbuka. Hak mereka yang hilang Kau akan kembalikan jauh Tuhan. Bahkan berkat-berkat tanpa batas yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah timbul, Engkau akan sediakan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Dengan keadaan kondisi yang tidak memungkinkan ini, Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Hamba mendengar Tuhan, setiap hari umat-Mu dipulihkan, umat-Mu akan diberkati. Hamba melihat kuasa-Mu yang tanpa batas itu menyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih, yang tidak ada kerjaan Kau berikan pekerjaan, tidak ada modal Kau akan berikan modal. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih karunia-Mu akan Kau curahkan terus Tuhan. Bahkan usaha dan pekerjaan mereka sedang bergumul, Engkau ada di sana untuk menolong dan memulihkan, membela. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan, umat-Mu sedang berdoa tentang keuangan. Tuhan berkati mereka. Engkau sediakan dan Engkau cukupkan semua kebutuhan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Sepanjang hari ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau bersama dengan kami, memimpin kami. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang sungguh ajaib. Dan kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.